Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, renungan kita hari ini Rabu 6 September 2023 dengan judul Pujian Meningkatkan Kesehatan Tubuh dan Jiwa. Ayatnya di dalam Mazmur 89 ayat 16. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Tidak ada yang lebih cenderung meningkatkan kesehatan tubuh dan jiwa daripada roh ucapan syukur dan pujian. Adalah tugas yang positif untuk menolak kemurungan, pikiran, dan perasaan-perasaan yang tidak puas sama baiknya dengan berdoa. Jika kita sedang menuju ke surga, bagaimana kita dapat berjalan seperti iring-iringan pelayat yang meraung dan mengeluh di sepanjang jalan ke rumah Bapa kita itu? Mereka yang mengaku sebagai orang-orang Kristen, tetapi senantiasa mengeluh, bahkan seolah-olah menganggap kebahagiaan dan kegembiraan itu dosa, tidaklah mempunyai agama yang sejati. Mereka yang suka bersusah terhadap segala yang menyedihkan di dunia yang alami ini, yang suka memandang daun-daun kering daripada mengumpulkan bunga-bunga nan indah yang hidup, yang tidak melihat keindahan di puncak gunung-gunung yang besar dan di lembah-lembah yang ditutupi dengan rerumputan hijau, yang menutup panca indera mereka terhadap suara kegembiraan yang berbicara kepada mereka melalui alam yang merdu dan indah. Kepada telinga yang mendengar, mereka ini tidak berada dalam Kristus. Mereka menutupi diri dengan kegelapan dan kekelaman, yang sebenarnya mereka dapat memperoleh terang. Bahkan matahari kebenaran yang terbit dalam hati mereka, yang mengandung kesembuhan dalam pancaran sinarnya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sungguh indah akan pekabaran kita hari ini, di mana firman ini mengajak kita untuk selalu dapat dan menemukan satu keindahan dalam dunia yang mungkin dalam pandangan banyak orang yang ada hanya penderitaan, kesusahan, kesulitan. Bahkan dunia yang penuh dengan tantangan sekarang ini. Bahkan mungkin kita tidak menemukan lagi bagaimana bayangan daripada Eden yang ada dahulu kala, yang membawa kesejukan, yang membawa kedamaian. Tetapi Tuhan inginkan kita untuk memandang dan melihat sesuatu yang mungkin terkecil sekalipun, dan kita bisa merasa bahwa ada satu kenyamanan, keindahan yang dapat kita temukan. Dan inilah menjadi satu pelajaran yang penting bagi kita. Kita belajar untuk melihat segi positif dari segala sesuatu yang ada di hadapan kita, yang akan membawa kita untuk bisa bersuka cita, dan bahkan secara jasmani untuk kita akan sehat dan tubuh kita disegarkan. Saudaraku, janganlah kita dikatakan senantiasa mengeluh. Orang-orang yang mengeluh dengan berbagai keadaan dan tidak dipenuhi dengan ungkapan syukur, maka kita bukanlah anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi kita harus berubah senantiasa, karena pada saat dekat dengan Tuhan, maka kita akan selalu diarahkan untuk bisa merasakan sukacita dalam perjalanan kehidupan kita. Semoga kita dapat menemukan itu bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, sungguh indah ya Bapa, bila mana pada hari ini kami dapat dibangunkan, kami dapat menikmati hari yang baru. Kami percaya sesungguhnya tidak ada keindahan melebihi daripada apa yang Tuhan izinkan untuk kami pandang, yang tidak bisa muncul dan dilakukan oleh manusia. Dan terkadang kami dapat melupakan itu ya Bapa, oleh karena mata kami tertuju kepada berbagai problema, tantangan yang ada di hadapan kami, kesulitan yang menghimpit, sehingga kami tidak sadar bahwa sesungguhnya ada berbagai keajaiban yang ada di sekeliling kami yang melayakkan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami belajar selalu untuk melihat keajaiban-keajaiban itu, sehingga hati kami dapat menyatakan puji-pujian, nyanyi-nyanyian yang bersuka cita. Bapa, hari ini biarlah kami dapat merasakan itu, dan biarlah Engkau akan berjalan di samping kami Bapa, menuntun, memberikan kesehatan, memberikan keselamatan di saat melakukan segenap usaha tangan pekerjaan bagi umat-umat Tuhan dimanapun, bahkan pelayanan-pelayanan kami. Biarlah semua
membawa keberuntungan, keberhasilan melalui berkat yang Tuhan karuniakan. Demikian juga jadikanlah kami ya Bapa menjadi terang, menjadi garam yang dapat dinikmati, sehingga Yesus yang dilihat melalui kehidupan kami, dan bahkan kami dapat memperkenalkan akan kasih Kristus sehingga banyak jiwa yang akan dipersiapkan menantikan Engkau. Memberkati umat-umat-Mu yang dalam keadaan sakit. Demikian juga pemulihan kesehatan menjadi bagian mereka. Para anak-anak yatim dan janda yang memerlukan dalam hidup mereka. Berkat perlindungan Tuhan juga selalu menjadi bagian mereka ya Bapa. Memberkati juga kiranya bangsa dan negara kami dalam masa-masa sekarang ini, di mana polusi yang sangat tinggi oleh karena musim kemarau yang berkepanjangan. Tuhan yang akan menjaga dan melindungi dan juga memberikan kesehatan bagi kami semua. Terutama ya Bapa, tentu ini akan berdampak berpengaruh kepada faktor ekonomi yang membawa kesulitan bagi banyak orang. Tuhan yang akan memberkati ya Bapa, sehingga selalu ada jalan keluar yang terbaik. Kami harapkan ada yang berkat-berkat-Mu yang akan menjadi bahagian kami semua. Bapa, bila mana umat-Mu Tuhan yang bersuka cita dalam merayakan hari ulang tahun mereka pada hari ini, biarlah kasih Tuhan juga melimpah bagi mereka, kesehatan dan umur yang panjang Tuhan karuniakan. Semoga kasih yang sama menjadi bahagian kami sepanjang hari ini. Ampuni kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.